Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika kita bersyukur, hakikatnya syukur kita itu adalah untuk kita sendiri. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, hakikatnya dia bersyukur untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Sebagaimana kata Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala ghaniyyun, maha kaya, maha tidak butuh, karimun. Allah dermawan. Orang yang bersyukur dan orang yang tidak bersyukur Allah tetap kasih. Kan begitu. Hanya saja orang yang bersyukur dengan mentauhidkan Allah, dengan mentaati Allah, dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, maka nikmat yang dia dapatkan itu sebenarnya, atau yang dia rasakan di dunia ini sebenarnya adalah sebagian dari nikmat yang tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang akan dia dapatkan kelak di hari akhirat. Saya ulangi. Jadi nikmat yang didapatkan seseorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini itu pada hakikatnya adalah sebagian kecil atau bisa dikatakan tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan nikmat yang akan dia dapatkan kelak di akhirat. Adapun sebaliknya, mereka yang tidak bersyukur, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang kufur, tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, tidak menyembah Allah, tidak mau melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah, dia tidak melakukan itu semuanya, dan itulah orang yang ingkar. Maka sesungguhnya Allah maha tidak butuh. Fa inna rabbi ghaniyyun, maha tidak butuh. Allah itu maha kaya. Karimun, tetapi Allah tetap ngasih karena Allah memiliki sifat karim, dermawan. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh syukur kita, Bapak Ibu sekalian, tetapi kitalah yang butuh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagai pengantar kajian kitab yang merupakan kajian tematis kali ini, yang kita akan mengambil sebagian dari untayan mutiara yang telah ditorehkan oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Abi Bakar yang lebih dikenal dengan Ibnu Qayyimil Jauziyah atau Ibnul Qayyim rahimahullah. Sedikit kita berbicara tentang nama Ibnul Qayyim. Yang benar itu pengucapan nama beliau itu, nama beliau itu Muhammad, tetapi beliau lebih dikenal dengan kunyahnya. Kunyahnya itu siapa? Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyimil Jauziyah. Apa maksudnya? Dan bukan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu kurang tepat. Karena Ibnu Qayyimil Jauziyah itu artinya anaknya si pengurus pesantren Al-Jauziyah. Ibnu anaknya, Qayyim itu apa? Ya, kalau dalam tata bahasa Arab itu namanya mudhof ilaih. Al-Jauziyah itu nama pesantren, jadi bukan nama ma'had. Jadi anaknya si pengasuh pesantren Al-Jauziyah, Ibnu Qayyimil Jauziyah. Atau bisa kita katakan Ibnu Al-Qayyim, Ibnul Qayyim, anaknya si pengurus, maksudnya pengurus pesantren tersebut. Jadi bukan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bukan, kurang tepat. Ya, secara bahasa, tata bahasa juga kurang tepat. Jadi nama beliau adalah Muhammad Ibnu Abi Bakar dan lebih dikenal dengan kunyahnya Ibnul Qayyim rahimahullah. Kita akan bacakan sebagian dari apa yang beliau tulis dalam kitab Al-Fawaid.
Beliau membawakan di dalam kitab ini, dan mohon maaf ya, saya tidak sempat untuk memfotokopikan atau misalnya menyiapkan slide atau semisalnya. Semoga tidak mengurangi faedah-faedah yang beliau bawakan di sini. Beliau mengatakan, faslun, fasal, ladzatu kulli ahadin ala hasabi qadrihi wa himmatihi wa syarafi nafsihi. Kelezatan yang dirasakan, kenikmatan yang dirasakan oleh setiap orang itu amat sangat tergantung kedudukannya atau kadarnya serta himmahnya, apa orientasi terbesarnya, passionnya, serta kemuliaan jiwanya. Jadi kenikmatan yang dirasakan seseorang itu amat sangat bergantung dengan apa yang menjadi niat terbesarnya. Sebagaimana judul kajian kita ini, niat bergantung, nikmat bergantung atau tergantung niat. Thumma qala fa asyrafun nasi nafsan wa a'lahum himmatan wa arfa'uhum qadran man ladzatuhu fi ma'rifatillah. Maka manusia yang paling mulia jiwanya dan yang paling tinggi passionnya dan yang paling agung kedudukannya adalah orang-orang yang kenikmatannya, kelezatannya dia temukan fi ma'rifatillah, dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling tinggi kedudukannya, demikian juga orang yang paling agung tingkatannya adalah orang yang dia merasakan nikmat ketika dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah, atau dalam istilah yang lebih mudah lagi, ketika dia mentauhidkan Allah, baik mengenal Allah dengan perbuatannya, istilahnya itu tauhid rububiyah. Yang kedua adalah mengenal Allah sebagai zat yang satu-satunya disembah, atau tauhid uluhiyah. Demikian juga mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya yang mulia, tauhid al-asma wa sifat. Kemudian beliau mengatakan, wa mahabbatuhu wasyauqu ila liqaihi wa tawaddudi ilaihi, wa mahabbatuhu wasyauqu ila liqaihi wa tawaddudu ilaihi bima yuhibbuhu wa yardahu. Dan orang yang menjadikan mahabbah, kecintaannya serta kerinduannya itu berada pada bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berusaha untuk meraih kecintaan Allah dengan apa-apa yang dia cintai dan apa-apa yang dia ridhai. Faladzatuhu fi iqbalihi alaihi, kelezatannya itu ada pada ketaatan kepada Allah. Wa uqufu himmatihi alaihi duna dzalika maratib la yuhsiha illallah. Dan orang yang himmahnya, passionnya itu berhenti kepadanya, berhenti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling merasakan kelezatan dan kenikmatan itu adalah orang yang dia mengenal Allah dan menjadikan Allah sebagai tujuan, serta mencintai Allah dan berusaha mencari jalan-jalan agar mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa duna dzalika maratib, di bawah itu banyak sekali tingkatan-tingkatan manusia, yaitu tingkatan manusia yang merasakan kenikmatan. Itu tadi disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, orang yang paling tinggi tingkatan kenikmatannya, kelezatannya, yaitu orang yang mentauhidkan Allah. Di bawah itu banyak sekali tingkatan-tingkatan
yang la yuhsiha illallah, yang tidak ada yang bisa menghitung banyaknya tingkatan-tingkatan itu kecuali Allah. Hatta tantahiya ila man ladzatuhu fi akhassil asya'i minal qadurati wal fawahishi fi kulli syai'in. Sampai akhirnya orang yang paling rendah tingkatannya itu adalah orang yang kelezatannya, kenikmatannya itu berada pada hal-hal yang jorok, qadurat, yang kotor, yang keji, yang menjijikkan, fi kulli syai'in, dalam segala hal, minal kalami wal af'ali wal ashghal, dari perkataan, perbuatan dan kesibukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang yang paling nikmat itu adalah orang yang dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal betul-betul Allah. Dan di bawahnya itu banyak sekali tingkatan. Sampai orang yang tingkatan terendah itu adalah orang yang dia merasakan lezat, nikmat ketika dia berada di tempat atau makan yang kotor. Ketika dia malah mengucapkan hal-hal yang kotor, ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor, dia baru merasakan nikmat. Itu tingkatan yang terendah. Ketika dia sibuk dengan hal-hal yang kotor, dia merasakan nikmat dengan hal tersebut. Alangkah jauhnya tingkatan yang tadi dengan tingkatan yang terendah. Oleh karenanya, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim selanjutnya, falau urida alaihi ma yaltadzu bihil awwalu lam tasmah nafsuhu biqabulihi wala iltifata ilaihi. Oleh karenanya, andai kata ditawarkan kepada orang yang kedua ini, yang paling rendah tadi, yang dia hobinya hal-hal yang kotor, ngomong yang kotor, perbuatan yang kotor, kesibukan yang kotor, dia senangnya sama yang begitu. Kalau ditawarkan kepada orang yang kedua ini hal-hal yang menjadikan orang yang jenis pertama tadi, tingkatan yang tertinggi tadi, merasa nikmat berupa ma'rifatullah, berupa ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat kepada Allah, niscaya lam tasmah nafsuhu biqabulihi. Jiwanya ini, jiwa orang ini enggak akan terima, enggak akan bisa menerima. Kita kenapa sholat? Ya, bentar. Kita merasakan nikmat Pak dengan sholat, betul ya? Kita kalau nggak sholat itu ya wali'udzubillah. Misalnya kita kesiangan saja misalnya, subhanallah kesiangan, padahal sudah masang waker, ini musim dingin, ya kan, hujan, mic masjid bermasalah, nggak kedengeran, kesiangan. Itu apa? Wah, kita merasa sakit hati. Nah, demikian juga ketika kita datang ke majelis ta'lim, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi, kita merasakan nikmat. Alhamdulillah, dapat faedah. Nah, kenikmatan yang kita rasakan ini, kalau seandainya ditawarkan kepada orang-orang yang tadi, ya, derajatnya itu paling rendah tadi, niscaya orang yang seperti ini dia tidak akan merasa nikmat. Apa sih enaknya pagi-pagi sholat subuh? Apa sih enaknya datang ke masjid kemudian ngumpul begitu? Apa enaknya? Tidak menoleh sama sekali. Wa rubbama ta'allamat min dzalik, dan bisa jadi dia merasa kesakitan dengan hal tersebut. Datang ke masjid untuk melaksanakan sholat atau mendengarkan pengajian itu sesuatu hal yang sangat menyiksa. Sangat menyiksa bagi orang yang memang passionnya itu sudah berada pada tingkat yang tadi, sukanya yang kotor-kotor. Kama annal awwala idza urida alaihi ma yaltadzu bihi hadza lam tasmah nafsuhu bihi wa lam taltafit ilaihi wa nafarat nafsuhu minhu. Sebagaimana orang yang pertama tadi, kalau ditawarkan hal-hal yang menjadi kesibukan, kesukaan, hobi, passion orang yang kedua tadi, ini saya orang yang pertama tadi tidak akan bisa menerima dan tidak menoleh.
dan akan lari darinya. Mas, ya, ini malam minggu, hangout yuk. Kemana? Itu ke mana? Apa namanya? Ya, mana? Ya misalnya apa? Ya ke bar atau ke apa? Ke tempat nongkrong sampai malam. Itu apa? Jiwanya itu enggak bisa. Saya enggak begituan, Mas. Saya tidak begituan. Saya enggak senang dan tidak menoleh, ya. Dan dia akan lari dari hal tersebut, ya. Dia akan lari dari hal tersebut, merasa apa? Merasa terasing. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan dan melanjutkan, wa akmalun nasi ladzatan man jumi'a lahu baina ladzatil qalbi war ruhi wa ladzatil badan. Dan orang yang paling sempurna kenikmatannya adalah orang yang dia mendapatkan kenikmatan hati, kenikmatan jiwa, ruh, serta kenikmatan badan. Itulah sesempurna-sempurnanya orang yang mendapatkan kenikmatan. Fahuwa yatanawalu ladzatahu al-mubahata ala wajhin la yunqisu hadzahu minad daril akhirah. Orang yang seperti ini, dia menikmati kenikmatan yang ada di dunia ini, kelezatan yang ada di dunia ini, yang mubah, yang dibolehkan, dengan bentuk atau sedemikian rupa sehingga itu tidak menjadikan bagiannya di akhirat kelak itu berkurang apalagi hilang. Wala yaqta'u alaihi lazzatal ma'rifati wal mahabbati wal unsi bi rabbih. Dan kenikmatan yang dia dapatkan di dunia ini tidak memutus dari nikmat ma'rifatullah, mengenal Allah, serta mahabbatullah, mencintai Allah, serta al-uns bi rabbih, akrab kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang paling sempurna kenikmatannya di dunia ini adalah orang yang dia mengenal Allah, ma'rifatullah, mahabbatullah, mencintai Allah. Akan tetapi dia mendapatkan juga kenikmatan di dunia ini berupa makanan, berupa minuman, berupa pasangan, dan seluruh kenikmatan dia nikmati. Tetapi kenikmatan itu tidak menjadikan dia itu terputus dari mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang dikumpulkan baginya kenikmatan hati, ruh serta badan. Hatinya nikmat dengan mengenal Allah. Ruhnya nikmat, jiwanya merasa senang hidup di dunia dengan kenikmatan yang Allah berikan. Ya. Punya keluarga harmonis, punya anak-anak, ya, rezeki cukup, rumah luas, kendaraan nyaman, hutang nggak punya. Oh, itu nikmat. Demikian juga kenikmatan badan sehat. Ada orang seperti itu, ada orang yang Allah kumpulkan baginya nikmat dunia dan dia menyikapi dengan baik sehingga itu tidak memutusnya dari mencintai atau ma'rifatullah. Fahadha mimman qala ta'ala fihi. Orang seperti ini masuk ke dalam golongan yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf 32. Allah berfirman, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrik itu,
Siapa yang telah mengharamkan perhiasan Allah yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya, dan hal-hal yang thayyib, hal-hal yang baik dari rizki, katakanlah itu adalah untuk orang-orang yang beriman fil hayatid dunya, di dunia ini, khalisatan yaumal qiyamah, dan khusus untuk mereka kelak pada hari kiamat. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Itulah, demikianlah kami terangkan ayat-ayat kami bagi kaum atau orang-orang yang mengetahui. Saya akan bacakan tafsir dari kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir. Di situ disebutkan, qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul, raddan 'alal musyrikin alladzina yuharrimuna ma ahallallahu min libasi wat thayyibati minal ma'kulati wa ghairiha. Katakanlah kepada orang-orang musyrik yang mereka telah mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan dari pakaian dan juga hal-hal yang baik dari makanan dan semisalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian akan memuliakan, di antara bentuk kebiasaan orang musyrik dahulu, mereka itu punya pamali-pamali. Oh, ini nggak boleh dimakan nih, yang begini. Onta kalau misalnya sudah pamanya beranak sampai sekian, udah harus dibiarkan digelandang. Ya, ma ja'alallahu min bahiratin wala hami wala sa'imah. Allah tidak bikin-bikin itu aturan-aturan, ini nggak boleh, itu nggak boleh, enggak. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyanggah orang-orang musyrik. Siapa? Manil ladzi hurrima 'alaikumul libasul ladzi huwa zinatun lakum. Siapa yang telah mengharamkan atas kalian pakaian-pakaian yang dia merupakan perhiasan bagi kalian. Wa manil ladzi harrama 'alaikumut thayyibati minal ma'kulati wal mashrubat wa ghairiha mimma razaqakumullah. Dan siapa yang telah mengharamkan makanan dan minuman dan yang lainnya yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul, inna tilka thayyibati lil mu'minina fil hayatid dunya. Kenikmatan itu semuanya boleh untuk dinikmati orang-orang mukmin di dunia. Wa in syarakahum ghairuhum fiha fid dunya. Meskipun orang-orang musyrik pun ikut menikmati kenikmatan tersebut di dunia, fahiya khassatun bihim yaumal qiyamah. Akan tetapi nanti hari kiamat, kenikmatan itu hanya khusus untuk orang-orang beriman. La yusyarikuhum fiha kafirun. Orang kafir tidak ikut-ikutan mendapatkan nikmat kelak pada hari kiamat. Li'annal jannata muharramatan 'alal kafirin. Karena surga itu diharamkan atas orang-orang yang kafir. Mithlu hadha tafsili nufassilul ayati liqaumi yudrikun li'annahumul ladzina yantafi'una biha. Ayat-ayat seperti ini kami terangkan, kami jelaskan kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan, memiliki ilmu, karena merekalah yang bisa mengambil manfaat darinya. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, seorang muslim, seorang mukminah di dunia ini dia boleh menikmati makanan yang dia hendak makan, silakan makan. Tentunya dalam hal yang mubah. Minum silakan minum. Berkendaraan silakan berkendaraan. Berkeluarga silakan. Anda menikmati kenikmatan di dunia ini. Tidak dilarang untuk kaya. Tidak dilarang untuk apa, Pak? Kaya. Akan tetapi seorang mukminah dia di dunia ini tidak terputus ma'rifatullah, tidak terputus hubungannya dengan Allah, keakrabannya dengan Allah, mahabbahnya dengan Allah, dengan sebab dunia yang dia nikmati. Itu bedanya.
Itu bedanya seorang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin menikmati dunia, iya, tetapi itu tidak menjadikan dia lalai terhadap dunia. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa abkhasuhum hadzan minal ladzati man tanawalaha ala wajhin yahulu bainahu wa bainal ladzatil akhirah. Dan orang yang buruk keadaannya atau yang paling buruk keadaannya adalah orang yang menikmati kenikmatan dunia tadi, dari makanan, minuman, ya, keluarga, kendaraan dan yang lainnya, akan tetapi dia menikmatinya dengan cara yang menjadikan dirinya itu terhalang dari kenikmatan atau kelezatan akhirat kelak. Fayakunu mimman yuqalu lahum istifa'al ladzat, sehingga dia menjadi orang-orang yang termasuk disebutkan sebagai orang-orang yang sudah dibayar lunas kenikmatannya di dunia ini. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 20 tentang orang-orang kafir. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzawna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsuqun. Yang artinya, dan ingatlah kelak pada hari di mana kami hadapkan orang-orang kafir kepada neraka. Kami akan katakan atau dikatakan kepada mereka, azhabtum batikum fi hayatikumud dunya. Kalian telah menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian di dunia. Wastamta'tum biha, dan kalian telah menikmatinya. Fal yauma tujzauna 'adzabal hun. Hari ini kalian akan diganjar dengan azab yang menghinakan dengan sebab kalian dahulu ketika di dunia menyombongkan diri tanpa hak dan dengan sebab kalian dahulu keluar kepada Allah. Tafsukun. Di dalam tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsir disebutkan, wa yauma yu'radu alladhina kafaru billahi. Dan ingatlah pada hari di mana orang-orang kafir dihadapkan kepada Allah. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru billahi wa kadzdzabu rusulahu. Dan ingatlah ketika hari di mana orang-orang yang mereka kafir kepada Allah serta mendustakan rasulnya dihadapkan kepada neraka. Li'u'adzabu fiha, untuk diazab di dalamnya, wa yuqalu lahum taubikhan lahum wa taqri'an, dan dikatakan kepada mereka sebagai bentuk menghinakan mereka dan juga menjelek-jelekkan mereka, azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya, kalian telah menghabiskan kenikmatan kalian, kebaikan kalian di dunia, wastamta'tum bima fiha minal maladzat, dan kalian sudah bersenang-senang dengan kelezatan itu. Amma fi hadzal yaum, adapun hari ini, fatujzaunal adzabul ladzi yuhinukum wa yuzillukum, kalian akan diganjar dengan azab yang menghinakan kalian serta merendahkan kalian, bisa babi takabburikum fil ardi bighairil haqq, karena kalian takabbur, sombong, wa bisa babi khurujikum an ta'atillahi wa bil kufri wal ma'asi, dan karena kalian keluar dari ketaatan kepada Allah dengan perbuatan kufur serta kemaksiatan. Jadi orang kafir juga menikmati dunia ini. Mereka juga makan, mereka juga minum, mereka juga berkeluarga, mereka juga berkendaraan, mereka juga seterusnya sebutkan kenikmatan yang mereka nikmati. Akan tetapi apa? Berlaku untuk mereka ayat dalam surat Al-Ahqaf. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fahaula'i tamatta'u bit-thayyibat wa ulaika tamatta'u bit-thayyibat. Orang yang jenis pertama, mereka juga menikmati kenikmatan di dunia ini. Orang jenis kedua, orang kafir, juga menikmati kenikmatan di dunia ini. Waftaraku fi wajhi tamattu', akan tetapi mereka berbeda dalam
cara menikmatinya. Faulaika tamatta'u biha ala wajhil ladzi adzina lahum fihi atau uzina lahum fihi. Orang yang pertama, orang mukmin, mereka menikmati kenikmatan di dunia ini dalam bentuk hal-hal yang diizinkan untuk mereka. Kita makan alhamdulillah, tetapi tidak semua kita makan. Betul Pak ya? Tidak semua kita makan. Ada hal-hal yang tidak boleh kita makan. Kita minum, tetapi ada hal-hal yang tidak boleh kita minum. Kita menikah, tetapi ada yang tidak boleh kita nikahi. Maka seorang mukmin menikmati dunia ini dalam konteks dia menikmati hal-hal yang memang diizinkan untuk menikmatinya. Dan itu cukup. Fajama'a lahum baina lazzatid dunya wal akhirah. Maka Allah mengumpulkan untuk kaum mukminin, orang jenis pertama tadi, kelezatan dunia dan akhirat. Wa haula'i tamatta'u biha 'alal wajhi alladhi da'ahum ilaihil hawa wasyahwah. Adapun orang kafir, mereka menikmati kenikmatan dunia ini dalam bentuk pemuasan saja terhadap hawa nafsu serta syahwat. Sehingga ada istilah halal, haram, hantam. Kenapa? Bagi mereka tidak ada itu yang haram. Semuanya apa? Semuanya dihantam. Makan, ya, makanan yang baik saja banyak kok. Tetapi apa? Ya, mereka merasa tidak cukup dengan hal-hal tersebut, sehingga mereka mencari hal-hal yang kotor dan berbahaya. Makan babi, makan anjing. Anjingnya digebuki dulu katanya. Biar apa? Biar katanya adrenalinnya banyak, rasanya katanya lebih enak, katanya begitu. Ya. Anjing itu tidak disembelih kalau yang suka makan anjing. Tapi diapain? Masukin karung, digebuki. Ya, matinya begitu. Ya, katanya enak. Nah, itu tadi menurut mereka enak, tetapi menurut orang-orang yang tadi kayak gitu kok enak. Kayak gitu kok apa? Kok enak. Ya enggak menolak, ya. Demikian juga hal-hal yang lain. Dari perbuatan dari minuman juga begitu, ya. Demikian juga dari pernikahan, ya, pernikahan dengan aneka ragam, ya, bentuk penyimpangan di dalamnya. Ya, kalau menikah tidak menyimpang, tapi berzina dengan aneka ragam model. Ada yang model rame-rame, waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Itu di mana ya begitu? Maksudnya kok ada orang sampai seperti itu, ya. Bertukar-tukaran begitu, nasallallahu alaihi wasallam. Unta saja, unta itu akan sangat cemburu terhadap pasangannya kalau misalnya apa, diganggu sama orang lain. Ini bukan malah cemburu, malah apa? Tukeran. Saya lupa istilahnya, pokoknya ada itu istilahnya kan. Swinger apa gitu. Apa? Join operation. Nah, itu bisnis, Pak. Join. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu menurut mereka sebuah kenikmatan. Tetapi bagi orang-orang yang tadi orang mukmin itu tidak menolak yang begitu, ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Sawaun adina lahum fihi amla. Sama saja apakah mereka diizinkan atau tidak, ya tadi 3H, halal, haram, hantam. Slogan mereka begitu. Fan qata'at anhum lazzatud dunya wa fatathum lazzatul akhirah. Maka mereka terluput atau terputus dari kenikmatan dunia dan mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semua kenikmatan dunia itu, Pak, Bu, apapun itu, punya dua sifat paling tidak. Dua karakteristik. Karakteristik yang pertama, kenikmatannya itu pasti ada kurangnya. Betul atau betul? Pasti ada efek atau ada hal-hal yang harus kita siap untuk tanggung. Contoh,
Kalau kita makan, suka makan apa Pak? Makanan yang menurut Bapak paling enak itu apa? Rendang. Ya. Boleh, catat. Satu rendang. Rendang itu pakai santan nggak Pak? Kalau orang makan rendang terus atau santan terus misalnya, kira-kira ada tidak efek yang akan ditimbulkan atau berpengaruh kepada badan? Katanya ada, ya kan? Tapi saya juga seneng Pak makan rendang, tenang aja. Orang senang makan misalnya apa? Ya macam-macam. Jadi kenikmatan dunia itu semuanya ada apa? Ada kurangnya. Orang makan banyak, akhirnya apa? Bisa jadi akan mungkin susah ya nggak enak atau susah buang dan seterusnya. Orang minum, kenikmatan minum di dunia juga begitu. Ya. Menikah, ada nggak yang pasangan hidupnya itu tanpa celah? Kan nggak ada. Yang nggak usah dijawab Pak. Tapi yang jelas apa? Ketika kita menikmati kenikmatan di dunia itu semuanya pasti akan sifatnya itu ada kurangnya, ada saja kurangnya. Ini karakteristik yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak abadi. Tidak apa? Tidak abadi. Jadi kenikmatan dunia itu sudah banyak kurangnya, terus tidak apa? Tidak akan berlangsung selamanya. Hari ini orang ya misalnya dia mendapatkan kenikmatan, tapi apakah akan terus seperti itu? Tidak. Ya. Bahkan sebelum dia meninggal, kalau meninggal itu kan sudah akan terputus kenikmatan. Nabi mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Itu apa? Kematian. Tetapi sebelum kematian datang itu pun terkadang kenikmatan sudah terputus. Bagi orang yang mohon maaf misalnya, dia sudah banyak pantangan makan, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu. Makanan ada tapi nggak bisa makan. Atau bisa makan tapi sudah nggak punya gigi misalnya. Ya sama aja. Mohon maaf ini Pak. Ya. Saya mencontohkan saja. Bahwasanya kenikmatan dunia itu sifatnya tidak akan langgeng. Ya. Dahulu saya masih kuat itu makan macam-macam. Ya. Tapi semakin kesini, sudah, saya sudah nggak kuat. Takut nanti sakit, takut nanti pusing dan seterusnya. Jadi kenikmatan tidak langgeng. Ya, tidak langgeng. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fala ladzatad dunya damat wala ladzatal akhirati hasalat lahum." Maka tidak ada kelezatan kenikmatan dunia yang langgeng untuk mereka dan tidak ada kenikmatan akhirat yang mereka dapatkan. Ini untuk orang kafir. Faman ahabbal ladzata wa dawamaha wal aisha faman ahabbal ladzata wa dawamaha wal aisha thayyibah falyaj'al ladzatad dunya musilan lahu ila ladzatil akhirah. Maka barang siapa yang ingin kenikmatan itu terus dia dapatkan, langgeng dia dapatkan, kehidupan yang enak itu senantiasa dia dapatkan, maka ini resepnya. Silakan dicatat resepnya. Fal yaj'al ladzatad dunya musilan lahu ila ladzatil akhirah. Maka hendaklah dia jadikan kenikmatan dunia itu sebagai pengantar, musilan, sesuatu yang menghantarkan dia untuk mendapatkan kelezatan akhirat. Bagaimana caranya? Kenikmatan berupa makanan, minuman, menikah, berkendaraan, harta itu bisa menjadi penghantar kita untuk mendapatkan kelezatan akhirat. Kata beliau, bi an yasta'ina biha ala faraghi qalbihi lillahi fi iradatihi wa ibadatihi. Yaitu dia menggunakan kenikmatan yang dia dapatkan di dunia ini untuk mengosongkan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mentauhidkan Allah dalam niatnya, fi iradatihi wa ibadatihi, dan juga dalam beribadah kepadanya. Fayatanawaluha bi hukmil isti'anati wal quwwati ala talabihi la bi hukmi mujarradi syahwati wal hawa. Sehingga dia menikmati
kenikmatan dunia ini sebagai bentuk isti'anah, mencari sarana yang menolong dia untuk mendapatkan akhirat, bukan sekedar pemuasan syahwat dan keinginan hawa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, orang mukmin itu nggak apa-apa jadi orang kaya, nggak apa-apa dia makan enak, tetapi hendaknya dia menjadikan makan enak, minum enak itu dan juga harta yang dia miliki itu sebagai penghantar, sebagai sarana penolong dia untuk mendapatkan kenikmatan akhirat, kenikmatan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tetapi nggak apa-apa, ya menikmati dunia nggak apa-apa. Nah, ini bagi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala luaskan rezekinya di dunia ini. Adapun bagi orang yang tidak demikian, maka Imam Ibnu Qayyim akan melanjutkan atau kita akan lanjutkan apa yang beliau tulis di sini setelah adzan. Sudah waktu adzan ya Pak ya? Kita adzan dulu dan setelah itu kita akan lanjutkan sedikit, kemudian kita akan buka sesi tanya jawab. Kita lanjutkan. Tsumma qala rahimahullah wa in kana mimman zuyat anhu ladzatud dunya wa tayyibatuha falyaj'al ma naqasa minha ziyadatan fi ladzatil akhirati wa yujimma nafsahu ha huna bitarki liyastawfiyaha kamilatan hunaka. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adapun apabila seseorang itu termasuk orang yang disempitkan dalam urusan dunia dan juga kenikmatannya, dia tidak mendapatkan keluasan rezeki baik dari makanan, minuman dan yang lainnya, pas-pasan atau bukan pas-pasan. Kalau pas itu nikmat. Orang yang berkekurangan, maka hendaknya dia jadikan apa-apa yang kurang di dunia ini sebagai tabungan kelak di akhirat, ziyadatan fi lazzatil akhirah, sebagai tabungan untuk kenikmatannya atau kelezatannya di akhirat kelak. Dan dia apa? Dan dia kuatkan jiwanya di dunia ini untuk bertahan pada keadaannya tersebut, untuk dia mengambilnya secara sempurna kelak. Jadi kalau tadi di awal disebutkan orang-orang yang mendapatkan keluasan rezeki dan dia menjadikan rezeki yang luas itu sebagai sebab untuk sampai kepada nikmat akhirat, kelezatan akhirat, maka apabila seseorang yang tidak mendapatkan keluasan di dunia ini bagaimana? Maka hendaknya dia jadikan, niatkan apa-apa yang dia tidak dia dapatkan di dunia ini sebagai nanti tambahan di akhirat, sebagai tambahan nanti di akhirat. Fatayyibatud dunya waladzatuha ni'mal auni liman sahha talabuhu lillahi wad daril akhirati wa kanat hammuhu limahunak. Maka kenikmatan dunia serta kelezatannya adalah sebaik-baik faktor pendukung bagi seseorang yang benar tujuan, benar niatnya dalam mencari atau dalam menuju Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Jadi kenikmatan yang didapatkan oleh seseorang itu sebenarnya merupakan ni'mal aun, kata Imam Ibnu Qayyim, sebaik-baik penolong, sebaik-baik pendukung, pensupport baginya untuk mendapatkan atau untuk meraih kelezatan akhirat. Tentunya bagi liman sahha talabuhu lillah, bagi orang yang benar niatnya, bagi orang yang benar niatnya. Wa bi'sal qati'i liman kanat hiya maqsuduhu wa himmatuhu. Dan kenikmatan dunia ini sebaliknya
sekaligus menjadi seburuk-buruk pemutus bagi orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya. Orang yang dia mencari atau menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka kenikmatan yang dia dapatkan itu pada hakikatnya adalah pemutus kenikmatan yang dia dapatkan, yang dia tidak akan dapatkan di akhirat. Jadi orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan, maka dia tidak akan mendapatkannya dan dia akan terputus dari nikmat akhirat. Wa haulaha yudandin. Demikian juga orang yang hanya berkutat dalam urusan duniawi, berkutat dalam urusan dunia. Di kepalanya itu isinya dunia saja. Di kepalanya itu nggak ada itu akhirat. Di kepalanya itu tidak ada itu surga atau takut neraka, nggak ada. Baginya hidup ini ya sudah di sini. Wa fawatuha fid dunya ni'mal auni li talibillahi wad daril akhirah. Demikian juga orang yang tidak mendapatkan dunia atau luput dalam urusan dunia pun juga sebenarnya merupakan ni'mal aun, sebaik-baik penolong dan pendukung seseorang untuk sampai kepada Allah dan darul akhirah. Wa bi'sal qati'i lin nazi'i minallahi wad daril akhirah. Dan seburuk-buruk pemutus orang yang dia berpaling dari Allah dan kampung akhirat. Jadi kalau seseorang ditakdirkan hidupnya itu sempit rezekinya, berkekurangan keadaannya, maka ingatlah bahwa itu pun juga menjadi faktor yang bisa menolong dia untuk sampai kepada Allah dan hari akhirat. Tidak usah dia bersedih hati. Cukuplah dia jadikan hal-hal yang luput dari dunia ini sebagai tabungannya kelak di hari akhirat. Bahkan orang-orang atau sebagian para salaf dahulu, mereka itu kalau diluaskan rezekinya itu susah. Kenapa? Karena mereka berpikir, wah ini nanti hisabnya semakin berat. Mereka berusaha untuk memiskinkan, sebagian mereka berusaha untuk memiskinkan dirinya sendiri, tapi memang Allah takdirkan dia itu kaya, jadi susah miskin. Susah miskin. Ya, semisal siapa? Ya, sahabat Abdurrahman ibnu Auf. Dia sedih sendiri. Kenapa yang lain? Kenapa kok Anda sedih? Saya tuh memikirkan harta saya. Kok harta saya itu banyak? Kok harta saya itu apa? Banyak. Kemudian kata istrinya, sudah, Anda infakkan saja. Tetapi Abdurrahman bin Auf dengan resahnya dia ketika kaya dan dia pengen miskin, gak bisa miskin. Buktinya apa? Ketika meninggal beliau radhiyallahu anhu, beliau dibagi warisannya itu Pak, emas, ya, batangan, bukan emas antam. Antam belum didirikan. Emas yang ketika dibagi itu orang yang membaginya itu sampai lecet karena saking apa? Saking banyak yang mesti dibagi. Itu Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu. Bahkan dikisahkan bahwasanya dia itu pengen miskin. Udahlah, saya mau borong. Saya jualan kurma, tapi kurma apa? Kurma busuk. Dia memborong kurma busuk, pengen miskin, pengen rugi. Ternyata di negeri lain ada orang sedang mencari kurma busuk karena itu jadi obat dan siap membayar mahal. Nggak jadi miskin sudah. Ya, itulah Abdurrahman ibnu Auf. Dan sebaliknya, terluputnya dunia ini bagi orang yang kafir itu adalah wabi'sal qati'i, seburuk-buruk pemutus bagi orang-orang berpaling dari Allah dan Rasulnya. Sudah di dunia susah makan, susah segala macam, hidup terhimpit, nggak sholat juga, tidak melaksanakan ketaatan, main dukun, nas'alullah salam alafiyah, ya,
Ini adalah orang-orang yang di dunia ini sudah susah dan dia akan semakin susah nanti di akhirat. Oleh karenanya, faman akhadha manafi'ad dunya ala wajhin la yunqisu hadzahu minal akhirati dhafira bihima jami'an wa illa khasirahuma jami'an. Barang siapa yang menikmati kehidupan dunia ini dengan cara yang tidak menjadikan dia itu terkurangi bahagiannya di akhirat, maka dia akan bahagia dan mendapatkan bagiannya di dunia dan di akhirat. Wa illa, kalau tidak, kalau dia salah menikmati dunia ini, khasira bihima jami'an, dia akan rugi di dunia dan di akhirat. Sebagai penutup, sebelum kita buka sesi tanya jawab, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita ini hidup di dunia ini cuma nyicip-nyicip saja, Pak. Icip-icip saja, icip-icip makanan, ya kan? Karena makan yang sebenarnya nikmat itu bukan di sini. Icip-icip minuman, mencicipi kehidupan. Ya. Keluarga, kita punya istri, tetapi itu semuanya semu sifatnya. Dan tadi ada kurang dan pasti akan selesai. Maka jangan jadikanlah dunia itu sebagai tujuan. Orang menjadikan dunia sebagai tujuan dan ridho dengan kehidupan dunia ini, Allah akan masukkan neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka tidak mengharapkan hari akhirat, tidak mengharapkan bertemu dengan kami, dan mereka ridha waradu bil hayatid dunya, ridha terhadap kehidupan dunia, senang di dunia ini, senang, udah dunia sudah puncaknya yang dia cari. Watma'annu biha, dan dia merasa nyaman, tidak pengen pindah, padahal dia mesti pindah. Namanya orang di dunia itu mesti pindah nggak, Pak? Mesti pindah. Kenapa? Ya karena kita ini cuma mampir saja. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian itu ziarah, bertamu. Ulama mengatakan kenapa Allah menyebutkan zurtum? Zurtum itu bertamu ke kuburan, ke alam kubur. Karena kita di alam kubur juga nggak lama. Kalau dibandingkan akhirat. Alam kubur cuma ziarah saja kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mereka lalai dari ayat-ayat kami, ulaika ma'wahumun naru, kata Allah. Itulah orang-orang yang tempat kembali mereka di neraka dengan sebab apa-apa yang mereka perbuat. Oleh karenanya marilah kita sikapi dan ubah paradigma dan betulkan mindset dalam kita menikmati kenikmatan dunia. Boleh kita menikmati hal-hal yang mubah di dunia ini, akan tetapi itu semuanya jangan sampai melalaikan dari kenikmatan yang sebenarnya, yaitu di akhirat. Ini saja yang bisa Anda sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada Ana dan juga pada para jamaah sekalian untuk menjadikan akhirat sebagai tujuan dan menjadikan kenikmatan dunia yang kita dapatkan sebagai pendorong dan penolong kita untuk mendapatkan akhirat, dan hal-hal yang luput dari dunia ini pun menjadi tabungan kita kelak di akhirat. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin disuguhkan, silakan. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, ada kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.